Septiana Adirita, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Greg, selamat sore Bu Katrin. Sudah minum Selamat kopi belum? sore. Oke. Sudah snack? Sudah makan? Belum, sudah siang tadi. Oke. Mari Bu, presentasi modul aja dulu. Jadi kita akan ada dua hal yang kami nilai. Satu, bagaimana perangkat pembelajaran Ibu. Yang kedua, PTK P5 dan seterusnya. Sementara kemampuan mengajar Ibu, kami memutuskan dari video saja. Karena ternyata ya ini waktunya sangat singkat untuk menilai 3 kategori. Maka silahkan Bu Septiana. Sudah mengirim belum? Belum Bu ya? Nanti sudah. Oke. Iya, sudah pagi tadi Pak. Yang video. Kalau untuk video masih belum. Oh ya, tinggal di-linkkan aja kan? Iya, Lalu siap. perangkat pembelajaran dan nanti kami minta sharing PTK atau 5 dan silakan Bu, perangkat pembelajaran modul aja. Iya. Izin share Bapak dan Ibu. Bu Katrin silakan bertanya dulu Bu, gantian. Saya tarik nafas sebentar. Siap. Ya, selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Silahkan Ibu. Ya. Untuk modul ajar ini saya menggunakan fase A kelas 1 terutama. Kemudian untuk materinya adalah merawat anggota tubuh Ibu. Di sini model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning seperti itu. Ya, coba lihat tujuan pembelajarannya Ibu. Siap. Tujuan pembelajaran. Ya. Serta didik memahami dirinya sebagai pribadi yang dicintai Tuhan, memiliki anggota tubuh yang berguna, memahami cara merawat tubuhnya. Ya, itu yang dipilih. Kenapa Ibu memilih tujuan pembelajaran seperti itu? Harapannya apa? Ya, baik. Tujuan pembelajaran ini saya turunkan dari capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah ya Bu ya. Harapannya dengan tujuan pembelajaran ini peserta didik itu memiliki 3 ranah kompetensi, yaitu untuk di kompetensi kognitif itu peserta didik bisa mengetahui manfaatnya pentingnya merawat anggota tubuh itu apa. Kemudian cara merawat anggota tubuh yang tepat bagaimana. Kemudian dihubungkan dengan Alkitab, yaitu pesan dari Markus bab 6 ayat 53 sampai 56 itu apa. Selanjutnya anak-anak dari segi afektifnya, sikapnya itu bisa membiasakan merawat tubuh dalam hidup sehari-hari. Dan untuk segi psikomotornya, saya berharap anak-anak bisa mendesain poster cara merawat anggota tubuh yang baik dan benar. Seperti itu Ibu. Oke, ini anak kelas 1 ya Bu ya? Iya, betul. Tadi ada peserta didik dapat mendesain poster. Maksudnya mendesain di sini bagaimana Ibu? Iya, baik. Coba tunjukkan di dalam apa ya? Mungkin LKPD atau apa yang Ibu betul. Mendesainnya itu gimana? Ya, baik. Karena saya menggunakan model PBL ya Ibu ya. Jadi anak-anak itu diajak dulu untuk mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin timbul dari kalau tidak merawat anggota tubuh itu. Jadi kemudian anak-anak diarahkan mereka itu inginnya memilihnya itu dalam poster itu kita mengajak mereka ingin mengajak orang lain itu ingin merawat anggota tubuh yang apa seperti itu. Sebentar. Ya, desainnya. Ya, ini. Saya mendesain itu sesuai dengan KKU yang terbaru itu Ibu. Jadi di sana kan tidak ada membuat ya. Kemudian mendesain poster seperti ini. Iya, anak kelas 1 caranya mendesain supaya bisa mendesain itu bagaimana? Baik. Yang diharapkan mendesainnya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah anak itu bisa mendesain sendiri atau ada gambar yang tinggal apa itu namanya menjiplak itu misalnya ada titik-titik misalnya titik-titik itu kan bisa itu dikategorikan mendesain. Tapi caranya Ibu di sini mendesain itu apa? Hanya anak dikasih kertas kosong terus gambaran misalnya gitu atau gimana caranya? Ya, baik Bu. Sebelum saya ke penugasan untuk anak membuat desain, saya menggunakan
semacam petunjuk bagaimana membuat poster yang baik dan benar itu secara ringkas. Nah, itu ada di video kemarin karena kita diminta untuk membuat YouTube dan TikTok ya. Jadi ada di video TikTok itu. Jadi saya memberikan cara-cara simpel membuat desain. Jadi mendesain ini memang benar-benar anak menggambar. Jadi memilih salah satu anggota tubuh. Misalnya, jika ingin mengajak merawat tangan, maka tunjukkan caranya. Oh, mungkin dengan mencuci tangan yang benar. Jadi anak menggambarkan tangan seperti itu. Jadi menggunakan gambar yang sederhana namun menarik. Kemudian ada ajakan untuk bersyukur dan cara-caranya itu tadi yang bertahap. Seperti itu, Ibu. Jadi memang menggambar. Kira-kira anak itu bisa enggak ya menggambar anak kelas 1 itu kalau disuruh menggambar anak cuci tangan misalnya atau cuci Ya, tangan itu kira-kira bisa enggak itu? yang digambar bukan anaknya, Bu, tetapi proses langkah Ya, mencuci tangan yang baik dan benar itu. Seperti itu. oke ya. Itu kalau Lalu mencuci yang tangan ya. Ya, ya. ya jadi mendesain itu bukan tadi mengambil apa gambar kemudian Bukan, ditempel itu kan lebih bukan. mudah untuk anak kelas 1 ya atau Iya, dengan titik-titik itu terus suruh menyambung-nyambung itu kan juga mendesain tapi dengan cara yang anak kelas 1 pasti bisa. Tapi kalau untuk iya menggambar betul. saya rasa agak sulit. Kemudian Oh, coba begitu. Ibu yang KKTP berikutnya itu ada kayak tadi itu saya melihat menyimpulkan, cara menyimpulkan. Ya. Anak tadi diminta untuk dapat menyimpulkan dengan tepat. Kalau anak kelas 1, arahan ibu supaya anak itu bisa menyimpulkan itu bagaimana? Sebentar. Tadi Menyimpulkan ada. pesan, ya, menyimpulkan Ah, pesan ah, ah, ah. Markus bab 6 ayat lima Iya, tiga ah, sampai ah. Ya, 56. ya, itu. Saya Untuk tunjukkan untuk dulu. anak kelas 1 gimana caranya? Seperti ini, Bu. Jadi dalam Alkitab itu, Markus itu kan mengajarkan bagaimana Yesus itu peduli kepada orang lain. Jadi ketika Yesus datang ke Danau Genesaret, banyak orang berbondong-bondong seperti itu. Jadi di sana menyimpulkannya seperti ini, sikap apa yang harus kita teladani dari Yesus, seperti itu. Karena kebetulan saya instrumennya ini menjodohkan, Ibu, untuk yang formatifnya. Iya. Kemudian Oh, untuk yang sumatifnya, sebentar. Ini. Jadi saya menyediakan gambar, terus kemudian reaksi orang terhadap Yesus bagaimana, kemudian menentukan sikap Yesus terhadap orang yang sakit. Seperti itu. Nomor 8 dan iya. Itu 9. oh ya, Ya, ya. Itu di asesmennya juga sudah nampak belum? Coba dilihat di asesmennya yang menyimpulkan tadi. ya, sebentar. 5. Permisi nggih, ini agak terpotong di bagian 5 ini. Yang Oh, dilakukan oh orang ya, saat ya. melihat Yesus itu apa? Mohon maaf, ini kok jadinya seperti itu padahal ada ABC-nya. Mohon maaf, Ibu. Kemudian ini, Iya, enggak Yesus apa-apa. merasakan belas kasihan saat banyak orang sakit datang kepadanya. Maka Yesus, apa yang dilakukan Yesus terhadap orang sakit itu? Seperti itu. Itu cara untuk menilai tentang tadi ya, menyimpulkan tadi ya. Iya, betul pesan Kemudian dari tadi Markus. eh, eh, di asesmen KKTP-nya coba lihat di KKTP-nya lagi coba. KKTP-nya tadi agak menyimpulkan personal dapat membiasakan itu bisa ya, nek membiasakan Ya, itu bisa dilakukan dengan dinilai dari mereka dalam di sekolah ya sehari-hari itu ya. iya, betul. Kebetulan di kami juga Penilaiannya ada itu loh. program. Oh iya, kebetulan di kami ada program apa istilahnya gosok gosok gigi secara rutin itu, Bu, ada. Kemudian cuci tangan itu juga ada dari olahraga seperti itu. Oke, baik. Untuk itu, untuk yang ini saya cukup Pak Greg mungkin bisa ditambah. Baik, terima kasih Bu Katrin, Bu Steviana. Oke. Eh, di rubrik penilaian itu selalu muncul kemampuan reflective thinking, bagaimana guru
upgrade kemampuan kritis, berpikir kritis gitu ya, anak kelas 1 SD. Gimana Bu dengan materi ini? Ya, baik. Untuk anak kelas 1 SD menurut saya untuk materi ini berpikir kritis bisa digali, Pak. Hmm. Contohnya kan ketika mereka ada video Gavin si boneka itu, dia kan menceritakan bagaimana Gavin itu ke sekolah itu pakaiannya lusuh, giginya kotor dan lain sebagainya. Itu kan anak-anak diajak untuk menghubungkan dengan pengalaman itu bisa. Jadi kenapa kok giginya itu bisa karies seperti itu? Kemudian kenapa kok nafasnya bau? Kenapa kok sakit perut seperti itu? eh, Masih dekat dengan anak-anak. Jadi materi ini eh, bisa untuk diajak berpikir kritis seperti itu. Dan ini digali dalam LKPD formatifnya juga. Oke, lalu sebentar. Ya, saya mau mengkritik satu tapi sudah muncul di 113. Coba kemampuan berpikir kritis dan reflektif tadi ada di asesmen mana, Bu? Atau ada di lembar observasi mana? Atau ada di kegiatan belajar mana? Jauh Ibu Septiana memahami modul belajarnya. Ya, baik. Untuk berpikir kritisnya itu ada di tahap yang kedua ya, Pak. Eh, Saling terhubung sebenarnya itu sudah mulai disajikan, digali pada dalam sintak yang pertama, yaitu ketika anak-anak itu disajikan bagaimana untuk yang pertemuan pertama bagaimana petualangan Benny di dalam tubuh itu ketika dia itu sakit itu penyebabnya apa saja seperti itu. Kemudian anak diberikan LKPD. Jadi dalam LKPD itu anak itu diminta manfaatnya merawat anggota tubuh itu apa? Karena di sana ada kalau tidak merawat anggota tubuh ternyata bisa sakit seperti itu. Nah, kemudian agar badan tetap sehat, antibodi bisa melawan dengan baik seperti itu. Nah, anak-anak berolahraga dan lain sebagainya. Itu ada di tahap yang ini dalam diskusi bersama itu. Oke, eh, satu lagi, ini mungkin tidak ada di video Ibu, Ya, yang saya ini kemampuan mengajar sekarang. Ada waktu ya, saya tanya kemampuan mengajar. Dalam kemampuan mengajar itu ada yang namanya kemampuan mengajar bagi mereka-mereka yang eh, berdiferensiasi kira-kira begitu ya. Jadi tentu kemampuan anak-anak didik kita tidak semuanya sesuai yang diharapkan. Ada yang pintarnya melebihi batas tapi bandel, ya. ya, Mungkin Ibu Safira juga. Ada yang kemampuan kognitifnya itu sangat rendah meski dia jujur. Ada yang autis, ada yang ADHD dan seterusnya. ya, Misalnya di dalam kelas Ibu Ari mengalami ya, di satu masa begitu mengalami ada kasus berdiferensi. Silakan Ibu pilih yang mana, silakan. Bagaimana kurikulum Ibu ini atau modul ajar Ibu ini beradaptasi terhadap mereka? Karena misalnya kemampuan berpikir kritis misalnya, mereka mungkin yang kemampuan kognitifnya rendah tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Atau berdiskusi, mungkin mereka yang autis atau mereka yang sangat selfish itu kadang-kadang ada ya itu tidak bisa berdiskusi. Bagaimana Bu Steviana untuk mengadaptasikan modul ajar ini dalam kurikulum berdiferensiasi? ya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat menarik. Sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Sebenarnya memang belum ada penekanan di mana kelas saya sebenarnya membutuhkan hal itu. Tapi di sini saya rasa itu sebuah masukan yang bagus. Dalam arti, saya itu memiliki satu murid yang dia itu kemampuan berbahasa Indonesianya itu kalau dia menangkap itu bisa, tetapi untuk mengutarakannya dia itu mungkin karena terbiasa dengan bahasa Jawa dalam lingkungannya, maka itu sebenarnya membutuhkan diferensiasi. Nah, biasanya yang saya lakukan itu tidak tercantum di dalam RPP, namun biasanya saya akan translate, Pak. Itu
seringnya seperti itu. Jadi ada eh, kalau kata yang biasa digunakan sehari-hari yang sangat biasa itu dia paham. Namun ketika mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya saya akan translate ke bahasa Jawa. Nah, seperti itu, Pak. Nah, Oke, seharusnya sih memang ada dalam kontennya ya, Pak ya, atau materinya nggak pakai apa-apa. bahasa Ya. Jawa, tapi Ini saya masalah belum kemampuan sanggup. mengajar dan Ibu Iya, menjelaskan. iya. Itu Bu Katrina mau tanya apa? P5 atau PTK supaya? P5 dulu aja, Oke. P5. Oke. Ibu membuat P5 Iya, Bu. tentang apa proyeknya? Proyeknya tentang kewirausahaan. Kebetulan ini di fase C, karena kami tim fasilitator, AA, saya masuk di sana, itu tentang daur ulang sampah, dulu sampah, daur sekarang ulang sampah. Nah, kenapa memilih ini proyeknya ya, tentang baik, daur ulang sampah? baik. Latar belakangnya, Bu, yang pertama, eh, kita kan PP5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila itu kan merupakan salah satu skill atau keahlian yang memang menjadi sebuah cara yang bagus karena di lingkungan berbicara mengenai lingkungan sekolah saya itu termasuk di pinggiran. Namun meskipun di pinggiran ini rata-rata eh, anak itu orang tuanya juga anak itu berada dalam lingkungan wirausaha yang menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Nah, ini menjadi sebuah sarana yang bagus bagaimana kita menanamkan wirausaha itu dari sekolah. Di sisi lain, meskipun sekolah kami sekolah adiwiyata, ternyata sekolah kami itu masih belum bisa menghilangkan sampah, terutama plastik itu 100%. Karena Kota Solo itu eh, apa ya, tidak bisa hidup tanpa es teh lah seperti itu, Bu. Maka cup es teh itu menjadi sesuatu yang satu hari itu bisa sampai 120-an cup seperti itu. Nah, itu habis bahkan sampai 150. Nah, itu menjadi eh, ketika itu berkumpul, kemudian oleh penjaga hanya dibuang begitu saja, itu menjadikan dari kami fase C itu apa ya yang bisa kita lakukan. Seperti itu, Bu, latar belakang secara intinya. Oke, terima kasih. Lalu dengan memilih daur ulang sampah, kira-kira apa manfaatnya yang ingin Ibu capai bagi siswa, bagi guru, bagi orang tua murid, dan bagi sekolah dan stakeholder? Itu apa kira-kira manfaatnya kalau memilih proyek itu? Ya, Kira-kira baik. yang mau di Baik, Bu. Yang pertama, bagi siswa, kami ingin menanamkan jiwa wirausaha itu tidak perlu dimulai dari hal-hal yang luar biasa dengan dana yang sangat besar. Bahkan dari sesuatu yang mungkin kita buang saja, ternyata kita bisa berwirausaha. Itu. Jadi, kami mengajak bagaimana anak-anak itu memikirkan lingkungan sekitarnya untuk bisa menjadikan sebuah usaha. Bagi sekolah, itu sangat bermanfaat sekali karena jika itu belum bisa dihilangkan, kenapa kita tidak mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna. Jadi itu termasuk ke dalam peduli lingkungan. Kemudian bagi siswa juga karena di awal itu kita mengenalkan mengenai sampah secara umum, sampah organik dan anorganik, ternyata anak-anak di rumah itu tidak melakukan pembuangan dengan membedakan antara sampah organik dan anorganik ini. Nah, itu menjadi sebuah apa ya, bagi anak-anak kesadaran tersendiri dan mereka menjadi PR karena ini sudah mulai berjalan ya Bu ya untuk pengenalannya ini. Mereka kemarin, Bu, kami kemarin sudah memakai 2 tong sampah meskipun bukan dari tong sampah yang umum tapi dari galon seperti itu. Ini kami sudah seperti itu. Nah, itu bagi orang tua. Kemudian eh, kami juga ingin anak-anak itu menjadi green entrepreneur ya. Jadi bagaimana menjadi pengusaha cilik yang ya bisa
berguna bagi dirinya sendiri. Mungkin apa ada yang belum saya sebut ya, Pak? Bagi guru sendiri, Ya, bagi kami, Bapak Ibu guru, ini termasuk kami menanamkan karakter yang dalam dimensi Pancasila itu termasuk ke dalam beriman bertakwa. Kemudian kami mengajarkan anak-anak bergotong royong, karena ini memang sudah dari awal kami membentuknya dalam kelompok-kelompok. Kemudian juga bernalar kritis, bagaimana mengubah sesuatu itu menjadi bernilai dan juga kreatif. apakah dalam pembuatan P5 ini sekolah juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitar sekolah atau lingkungan sekolah, misalnya Pak RT, RW atau pengusaha yang ada di sana, usaha kecil atau usaha menengah itu. Apakah ada Ibu? Ya, baik, terima kasih Bu. Karena kami itu ada di baru minggu depan, kami itu akan melakukan karya wisata ke beda beda RT ya Bu ya. Jadi beda RT dengan sekolah itu jadi termasuk ke dalam Pajang, jadi desa lain seperti itu. Kami bekerja sama dengan bank sampah yang ada di sana. Jadi anak-anak banyak yang tidak tahu apa itu bank sampah. Kemudian di sana itu ada juga sentra industri kecil, hanya sangat kecil selebar garasi itu. Tapi di sana anak-anak bisa belajar bagaimana contoh mengolah sampah itu dari galon, dari em, apa namanya minyak, minyak itu menjadi tas seperti itu. Jadi kami ada kerjasama dengan orang tua terutama karena kami membutuhkan pendampingan orang tua untuk ke sana dan juga biaya. Kemudian yang kedua dengan ketua RT setempat dan yang ketiga dengan sentra industri dari pengolahan sampah. Baik, cukup. Terima kasih Oke, Ibu. Sudah terima Pak kasih. Greg, mungkin ditambah untuk PTK-nya. Oke, Bu Steviana silakan share PTK singkat, sorry. Judulnya apa ya? Kreativitas peserta didik, Project Based Learning, observasi lingkungan sekolah melalui Ya, observasi lingkungan sekolah. ya. Kelas 1 lagi. Wah, Iya, menarik. iya Pak, betul. Karena banyak yang meragukan, kelas satu Oke, emang bisa kita kreativitas lihat. sendiri. Kita lihat ya. Saya tidak Iya mau Pak, meragukan. iya Saya Pak, mau iya. melihat saja. Daftar isinya, Ya. Bu. Coba. Teorinya, selalu begini nih, teman-teman ini. Saya Iya tuh Pak, saya tambahkan siap. penasaran sebenarnya teori dari siapa, gitu-gitu loh. Oke, ke judul aja, Bu. Ibu mungkin lebih tahu ya. Ke judul. Ibu kreativitas peserta didik ini pakai teori apa? Teorinya siapa lah? Ya. Baik, untuk kreativitas itu saya pakai langsung dari kurikulum Merdeka Pak, kan sudah ada di sana. Nggak ada Seperti itu. ini. Oh, yang dari, eh, Nama siapa? Kurikulum mereka memakai beberapa nama ini, Wi. Bloom, memakai Wijins, memakai eh, siapa kemarin itu? Yang 8 kecerdasan multitalenta itu juga dipakai oleh mereka. Wah, saya pakai teori-teori itu. Ibu kreativitas ini pakai teorinya siapa? Kalau misalnya kurikulum merdeka siapa yang mengatakan kreativitas itu begini definisinya? tidak secara langsung ya Pak, dalam modul P5 itu tidak secara langsung, itu Hmm, pendapatnya siapa seperti itu. Misalnya kalau pakai taksonomi belum misalnya, Ya, kreativitas taksonomi belum, itu pakai teorinya siapa, Bu? pakai belum Pak? Nah iya, itu maksud saya. Jadi kurikulum merdeka itu pakai belum, memahaminya Oh, oh ya. pakai Wiji. Dasarnya begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oh siap siap. Terima kasih Pak. Karena saya di psikologi, Bu, saya mau tertarik bagaimana anak kelas 1 itu kreatif itu. Maka kerangka teori siapa? Apakah Montessori? Iya, Karena Montessori sangat kreatif, bahkan anak TK itu kreatif menurut Montessori. Apakah iya, Erikson? Erikson itu masih taraf konflik ini.
apakah yang menarik itu ya banyak. Ibu pakai teori siapa nih? Misalnya, Iya, kreativitas tadi di pakai belum, Pak. Sebenarnya memang pakai. Montessori menarik, hanya saja saya tidak apa ya, tidak akrab di sana. Jadi Montessori-nya saya yang bagian observasi lingkungan aja. Kita membayangkan pakai glue, maka teater kreativitasnya itu sampai di bagaimana? Anak-anak kelas 1 ini mau diapakan? Ya, baik. Untuk anak kelas 1 itu kreativitasnya itu mengenai mereka berani mengungkapkan gagasan. Yang pertama itu, Pak. Kemudian yang kedua, mereka berani menghasilkan karya sederhana sesuai dengan tingkatnya, dengan melihat permasalahan yang ada. Kemudian mereka memiliki keluasan berpikir. Kira-kira kalau seperti itu solusinya bagaimana? Seperti itu. Proyeknya apa ya? Proyeknya itu yang pertama karena saya buat dua, Pak. Jadi satu pertemuan satu proyek karena sederhana. Jadi cukup dikerjakan dalam satu pertemuan. Untuk proyek yang pertama itu adalah anak-anak melihat mengobservasi lingkungan, kemudian mereka kira-kira apa yang bisa proyek atau kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk memelihara atau menjaga merawat lingkungan di situ. Karena ada beberapa titik yang Tadi saya rasa itu belajarnya apa Bu tadi? Tadi tadi PBL, Pak. Yang tadi PBL, Pak, yang saya temanya, tunjukkan. temanya Kalau yang ini Allah menciptakan langit dan bumi, Pak. Allah menciptakan langit dan bumi, maka bayangan saya proyek kreatif dari anak SD itu terkait dengan ya menarik karena penciptaan itu adalah proses kreativitas, sangat nyambung sebenarnya. Oke, hanya proyek akhir anak ini apa ini yang saya penasaran. Pak, saya boleh mengatakan sesuatu enggak? Gimana? Sebenarnya awalnya itu saya mau pakai proyek diorama. Tetapi mohon maaf, dalam pembelajaran modul itu kami diarahkan kan satu pertemuan itu satu rangkaian atau satu sintak itu semuanya selesai. Nah, akhirnya jujur saya berubah, Pak. Jadi saya tuh sudah membuat video diorama, bagaimana cara membuat video diorama seperti itu sebenarnya. Kan cocok untuk kelas 1 ya dengan memanfaatkan apa yang ada. Kelas 1 bisa diorama? Bisa, Pak, bisa. Wah, kenapa tidak ini? Karena Ini begini, Pak, baru. pengalaman. Itu ya? Iya, pengalaman kami sebelumnya itu sudah membuat proyek itu mengenai Bhinneka Tunggal Ika itu kebetulan diorama. Terus bisa. Nah, saya bingungnya nanti di pertemuan 1, pertemuan 2-nya itu sintaknya bisa atau sama. Akhirnya ya sudah saya rubah, Pak. Itu jujur dari saya kemarin begitu, Pak. Lalu proyeknya jadinya apa? Yang sekarang. Ah, Jadi anak-anak melakukan kegiatan peduli lingkungan satu. Yang kedua, poster yang sesuai seperti itu, Pak. oh poster Enaknya ya. bagaimana ya, Pak ya? Mungkin Pak Ya, Greg monggo bisa. aja. Kalau saya kan tidak, maksudnya begini, Bu Katin juga tahu, saya itu penikmat kreativitas guru gitu. Jadi saya tidak tahu secara detail bagaimana kelas 1, tapi saya mahasiswanya ngajar kelas 1 aja susah payah gitu. Apalagi saya gitu. Susah sekali. Nah, anak kelas 1 bisa buat diorama, kerjasama lagi. Wah, itu kreativitas luar biasa bagi saya ya. Kalau emang bisa. Lalu kalaupun poster juga bagus. Misalnya kemarin itu saya lihat ada SD yang template-templean tangan itu lalu sebagai bentuk apa gitu ya. Itu sebenarnya kreativitas juga. Ya silakan yang kalau saya tuju itu kan kalau misalnya Bu Stepiana berani mengungkapkan, meningkatkan kreativitas peserta didik kelas 1. Ini nanti meningkat ya, nanti ukurannya apa? Lembar observasinya bagaimana? Cara mengukur atau menilai bahwa kreativitasnya meningkat atau tidak meningkat itu seperti apa? Kalau dari tidak ada diorama menjadi ada diorama itu kan, waduh keren kali. Atau poster itu juga bagus. Karena diorama itu satu yang baru. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih, saya kira jawabannya sih keren. Hanya tinggal nanti proyek akhirnya. Begitu Bu Katrin sementara ya. Ya, sudah Pak, cukup. Terima kasih Bu Steviana, selamat sore ya. Terima Selamat kasih sore Bu Pak Septiana. Catherine. Ya. Terima kasih Pak Greg, Tuhan Terima berkati. kasih.